Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, SDN Tomang 03, khususnya anak-anak kelas 6 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah hari yang sangat cerah sekali. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, di hari pembelajaran yang baru ini, anak-anakku sekalian semuanya semoga sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan juga mudah-mudahan dijauhkan dari pandemi yang sekarang kita hadapi ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 6 yang cantik-cantik dan juga yang tampan-tampan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa agar pembelajaran kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan untuk memahami pelajaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa surat al-Jannah. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah Bapak pertama mengucapkan selamat buat anak-anakku kelas 6 yang dulunya itu kelas 5, sekarang alhamdulillah naik kelas 6. Itu semuanya berkat dari perjuangan giat belajarnya anak-anakku melalui guru-guru dan melalui dari kami yang memberikan pembelajaran, dan anak-anakku giat belajar, dan ini adalah hasilnya. Bagi yang mendapatkan nilai yang maksimal, yang mendapatkan nilai yang bagus, selamat mempertahankan nilainya. Dan bagi anak-anakku yang nilainya baru cukup, tolong tingkatkan lagi belajarnya. Karena kenapa? Di kelas 6 ini, anak-anakku sekalian harus betul-betul giat belajar. Jangan banyak bercandanya, kurangi bercandanya, dan harus perbanyak belajar dan giat belajarnya. Anak-anakku sekalian, di bab pertama ini kita akan mulai belajar. Bapak akan membacakan surat. Anak-anakku sekalian tebak ya, ini surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah Shadaqallahul azim. Anakku sekalian, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku, ini surat apa? Ayo, tebak. Bapak berikan 5 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi anak-anakku yang menjawab ini surat Al-Kafirun, Bapak akan berikan 2 jempol. Nah, itu semuanya pintar semuanya anak-anakku sekalian. Hebat semuanya. Berarti anak-anakku sudah pernah membacanya, bahkan pernah mempelajarinya. Baik anak-anakku sekalian, di surat Al-Kafirun ini Bapak akan membacakan artinya. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai katakanlah Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Wala a'budu ma ta'budun. Yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma'abatum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Nah, dari surat ini Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian harus hafal, ya, harus bisa menghafalkan pertama suratnya, yang kedua artinya. Nanti Bapak akan tes, akan coba untuk mendengarkan hafalan anak-anakku sekalian, ya. Baik anak-anakku sekalian, pengertian dari surat Al-Kafirun. Pertama, surat Al-Kafirun ini surat yang ke-109. Yang jumlahnya ada 6 ayat di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, itu ada 111 surat di dalam Al-Quran. Dan posisi surat Al-Kafirun ini adalah 100 ke-9. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Anak-anakku sekalian bertanya, Pak, kenapa ini termasuk surat Al-Makkiyah? Karena surat ini diturunkannya di kota Mekah. Makanya surat Makkiyah.
masuk golongan surat Makkiyah. Kalau diturunkannya surat Madinah disebut surat Madaniyah, karena surat Al-Kafirun ini diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, maka surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah. Kalau kita melihat artinya, anak-anakku sekalian, artinya itu yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir bagi kaum Quraisy ketika itu. Nah, Al-Kafirun ini mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu para kafir Quraisy ingin Nabi Muhammad SAW berhenti dalam berdakwanya untuk menyebarkan agama Islam. Jika kita melihat, nah ini, nanti ada gambar di sini, anak-anakku sekalian lihat, itu ada gambar tentang orang-orang kafir Quraisy. Mereka ingin menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Dulu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi, itu mereka itu penganutnya semuanya menyembah berhala. Yang namanya berhala Lata dan Uzza. Mereka menyembah berhala Lata dan Uzza. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, baru mulai yang namanya agama Islam. Disitulah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Semuanya memberontak. Semuanya tidak ingin bahwa agama Islam ini tersebar di kota Mekah itu. Tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, dirayulah Nabi Muhammad untuk kita sama-sama menyembah. Gitu. Orang kafir Quraisy ketika umat Islam menyembah, kafir Quraisy ikut menyembah. Ketika umat Islam sholat atau ibadah, maka kafir Quraisy pun ikut sholat. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu surat Al-Kafirun ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara orang-orang zaman jahiliyah. Ketika itu Nabi Muhammad dibujuk untuk mengikuti ibadahnya. Ibadah siapa? Yaitu kaum kafir Quraisy. Ketika di zaman itu. Ketika kafir Quraisy menyembah, Nabi Muhammad menyembah Tuhannya. Begitupun sebaliknya. Tapi Nabi Muhammad tidak mau hasil bujukan itu. Nabi Muhammad maunya silakan. Engkau kafir Quraisy menyembah. Aku pun akan menyembah dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tata cara orang kafir di zamannya, orang Quraisy dipersilakan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Baik kafir maupun yang muslim. Nabi Muhammad menginginkan, silakan kafir Quraisy menyembah Lata dan Uzza, silakan dengan Tuhannya. Kami pun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Jadi jangan ada bergabung cara beribadahnya. Dan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna toleransi di sini bukan berarti kita sama-sama menyembah. Nah, di sini mengajarkan kita untuk bertoleransi. Anakku sekalian, contohnya misalkan kaum Nasrani beribadah di gerejanya. Kita sebagai umat muslim itu tidak boleh mengganggu ketika mereka beribadah. Dan juga kita jangan mengikuti ketika mereka bersembayang. Kita hanya menghargai, menghormati, melindungi ketika mereka beribadah. Begitupun sebaliknya. Ketika umat muslim beribadah atau sholat atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nasrani, umat Yahudi dan agama-agama lain itu tidak menyembah apa yang kita sembah. Tidak mengikuti apa yang kita sedang sholat. Tapi punya kewajiban untuk menghargai, menghormati, melindungi. Nah, ini adalah makna toleransi. Makna menghargai. Anak-anakku sekalian, itu pengertiannya. Selanjutnya, slide kedua, yaitu tentang hikmah dari surat Al-Kafirun. Ada yang bertanya, Pak, apa sih Pak hikmahnya? Hikmah itu artinya manfaatnya. Apa sih Pak manfaatnya ketika kita mengetahui surat Al-Kafirun? Yang pertama,
yaitu setiap manusia harus memiliki rasa toleransi pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya rasa toleransi, menghargai sesama, menghormati sesama, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan sebagainya, berbeda bahasa, tapi kita harus punya rasa toleransi, menghargai satu sama lain. Yang kedua, itu jangan ada yang menyakiti kepada orang lain walaupun itu berbeda suku, ras dan agama. Kita jangan pernah menyakiti karena itu semuanya makhluk Allah. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbeda agama terus kita mencaci, memaki, bahkan memusuhi, bahkan juga membunuh. Jangan. Karena kita harus bersaudara dengan mereka. Gitu. Jangan pernah menyakiti, apalagi kita menghina. Anak-anakku sekalian, di sekolah, di kelas, jangan pernah menghina. Ketika kita melihat teman kita yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda ras, yang berbeda bahasa dan sebagainya, kita jangan pernah menyakiti. Kita harus menghargai, menghormati, bahkan melindungi mereka. Apalagi dengan sesama muslim, apalagi dengan sesama agama. Jangan ada permusuhan di antara kita. Karena dengan itu, keutuhan negara Indonesia, keutuhan agama kita karena terciptanya toleransi. Selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu kita menghargai agama lain untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Apalagi kita saling menjaga jika beribadah maupun berbeda agama. Kita harus menghormati mereka dalam beribadah. Kita harus menghormati mereka yang sedang beribadah, melakukan sholat dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita mengganggu mereka ketika mereka melaksanakan ibadah. Dan itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, jika kita melihat itu kita tegur, kita nasihati. Jangan sampai kita mengikuti mereka ketika mereka melakukan permusuhan, baik sesama agama maupun berbeda agama, bahkan suku. Kita harus menasihati, menegur agar mereka bisa seperti kita, yaitu menjaga toleransi, menjaga kebersamaan. Dan yang selanjutnya, yaitu jangan pernah memaksakan orang lain untuk masuk agama sendiri. Karena kenapa? Agama itu adanya bukan karena paksaan, tapi karena adanya kesadaran dan juga keyakinan. Anak sekalian, kita semuanya punya agama. Mereka semuanya punya agama. Walaupun kita berbeda dengan agama, tapi kita jangan sekali-sekali memaksa teman-teman kita yang berbeda agama untuk masuk ke agama kita. Karena kenapa? Adanya agama Islam ketika dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukan karena paksaan, bukan karena dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran dan juga kelembutan. Bahkan terciptalah menjadi keyakinan. Anakku sekalian, ketika kita sudah meyakini, ketika kita sudah yakin, karena itu adanya kesadaran pada diri kita. Di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Anak sekalian, kita harus pahami, kita punya keyakinan masing-masing. Ini karena kita sadar. Kita beragama Islam karena kita sadar. Kita beragama, bahkan saudara-saudara lain, mereka punya agama lain karena mereka sadar. Itu tergantung dengan kesadarannya mereka masing-masing. Itulah tumbuhlah dengan keyakinan. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah itulah pengertian dari surat Al-Kafirun. Ada berapa? Ada berapa ayat surat Al-Kafirun? Ada 6. Ada 6 anak-anakku sekalian di dalam surat Al-Kafirun ini. Anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku sekalian sudah paham, sudah mengerti apa makna dari surat Al-Kafirun, sudah mengetahui surat Al-Kafirun dan artinya, anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan soal. Soal untuk anak-anakku, dan nanti hasil soalnya, hasil tulisan catatan yang tadi Bapak telah sampaikan, anak-anakku dicatat, dan Bapak akan memberikan soalnya. Ini soalnya. Nah, ini Bapak ada berikan soalnya. Ada 5 soal, silakan anak-anakku baca dan disalin, lalu dijawab. Dipahami dulu soalnya, dimengerti dulu soalnya. Ketika sudah mengerti, ini ada 5 soal, anak-anak sekalian, lalu dipahami, lalu dijawab. Nanti jawabannya itu dimasukkan ke link yang di sini. Ya, linknya ada di sini, nanti akan dijawab, dikirim. Nanti akan sampai ke Bapak. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah melaksanakan jawaban ini, alhamdulillah, ya mudah-mudahan jawabannya betul semua.
Anak-anakku sekalian, semuanya alhamdulillah bab pertama anak-anakku sudah melewati. Dan jangan sampai ketika kita sudah paham, kita harus aplikasikan. Harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini sudah ditanamkan dalam pikiran dan juga keyakinan anak-anakku sekalian, insya Allah negara kita, agama kita akan menjadi negara yang baik, yang akan menjadi negara yang damai. Agama kita, agama Islam akan selalu bersaudara dengan agama-agama lain, bersaudara bagi orang lain. Baik anak-anak sekalian, nanti kita sebelum kita akhiri, mari kita melihat video tentang surat Al-Kafirun. Silakan. Dear Lovalila, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya dear. Pembelajaran bab 1 ini yaitu tentang indahnya kebersamaan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan bab selanjutnya. Nanti Bapak akan berikan soal juga, anak-anakku sekalian jawab. Setelah nanti bab kedua, anak-anakku silakan dipelajari. Kalau sudah masuk bab 2, Bapak berharap bab 1 itu dibaca ulang. Karena kenapa? Ketika nanti ada PTS dan juga ada PAS, anak-anakku tidak belajar secara instan, tapi akan selalu diingat dan menempel dalam pikiran dan juga hati anak-anakku sekalian. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku sekalian bisa dimengerti dan juga bisa belajar dengan baik, dengan giat. Jangan lupa di hari pandemi ini anak-anakku jangan banyak keluar, ya. Harus stay di rumah, harus tinggal di rumah. Jangan lupa kalau keluar, kalau terpaksa keluar untuk beli sesuatu, jangan lupa pakai masker. Bapak punya masker ya. Nah, ini ada masker, jangan lupa pakai masker. Masker ya. Dan juga setelah pakai masker terus masuk ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Dan kalau berinteraksi ngobrol dengan orang yang lain, itu jangan lupa jaga jarak. Pinter sekalian anak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.